Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih membahas tentang cara menghilangkan najis. Sambungannya, dan jika tiada hilang ain najis mughallazah. Ain itu benda, najis mughallazah kita ambil contoh. Kan najis mughallazah itu najis dari anjing dan babi. Anjing dan babi. Lalu kita bersihkan. Ternyata ainnya masih ada, bulu-bulu anjing masih ada. Nah, ini pengalinya kita Pak Ibu. Ada jar-jar kurang, apakah tuh mereknya Kuas tuh terbuat dari bulu babi? Ada jar kurang terbuat dari bulu anjing. Ada lagi apa tuh, ibu-ibu orang apa itu yang manu pipi itu nabu Kuas juga kan ngarannya. Itu harus MUI turun tangan itu, MUI pusat dan seluruh petugas-petugas yang memberi sertifikasi halal. Apabila yang bertugas memberikan sertifikasi halal tidak bergerak, maka petugas-petugas itu berdosa besar. Artinya kita Bapak Ibu tenang-tenang aja tugas. Masuk misalnya ke Indonesia produk-produk itu, tapi lulus. Apakah duitnya banyak, perusahaannya besar, jebol misalnya penelitian, tenang kita kan apa? Masuk Kuas yang orang makan roti wadai, itu bukan tugas kita, orang awam. Kita udah tahu ini produknya. Ternyata itu terbuat dari bulu anjing, terbuat dari bulu babi. Lalu orang Islam khususnya di Indonesia ini memakai Kuas-Kuas itu bukan ranah kita. Karena kita kan tahu yang bertugas berdosa, kenapa tugas media? Kan ada kalau di Indonesia nih petugas yang mensertifikasi halal, ada kan? Ada. Lalu jebol, jangan bingung. Yang bertugas siapa tanggung jawab. Nah, ini halal ke haram? Enggak, halal haram. Sertifikasi halal haram. Itu akan digunakan nanti oleh orang-orang Islam. Kalau kita Pak Ibu meneliti mungkin produk yang diberitahu ini terbuat dari bulu babi, ini terbuat dari bulu anjing. Apakah semuanya sudah diteliti atau ada produk-produk yang masuk ke Indonesia tapi jebol penelitian ada teliti, kena ulun berpandir hukum, ada menyindir. Nah, ini pentingnya. Kadang mudah jadi petugas sertifikasi halal itu nabi. Daging-daging impor, walaupun dagingnya halal, misalnya daging sapi, daging kerbau, ayam, misal, bebek, tapi ketika penyembelihannya bukan seperti penyembelihan yang diatur dalam agama Islam, masuk ke Indonesia, maka itu orang-orang Islam di Indonesia ini makan makanan yang haram. Kenapa? Karena penyembelihannya bukan tidak sesuai dengan Islam. Nah, apabila petugas-petugas itu
teliti, tegas. Maka amal jariyah bagi para petugas itu. Apabila petugas itu tidak teliti, lalu dikonsumsi oleh orang Islam, dipakai oleh orang Islam, jadi dosa jariyah bagi petugas itu. Siap-siaplah petugas. Nah ini nang kita tuh berpikir kalau hendak petugas itu sanggup gak ada. Jangan duitnya aja, duitnya ada semua bisa aja. Nah ini nih penting. Itu ngarannya ain, bulu babi itu benda yang terbuat dari kuas. Apa dibuat dari jadi kuas untuk orang yang bermake up itu. Nah orang kadang memadahkan itu terbuat dari bulu babi atau anjing. Jenis produknya apa? Namanya apa? Itu kadang ulun. Itu orang-orang yang bertugas mensertifikasi sertifikasi halal. Tapi dalam fikih jelas nah, fikih. Dan jika tiada hilang ain najis, benda najisnya kehilang. Najisnya najis bukan Allah, melainkan dengan 6 kali. 6 kali. Atau lebih daripada 6, 7 dan seterusnya. Dibilangkan dia sekaliannya itu sekali juga. Masih hukum sekali. Berarti Pak RW yang 7 kali basuhan itu dasar hilang tandanya. Nih Bapak Ibu, beberapa kali basuhan sudah masih aja bulu anjing berserakan atau bulu babi misalnya berserakan atau liur anjing masih ada. Padahal sudah 6 kali 7 kali basuhan, ternyata masih ketemu di tempat-tempat sekitar itu liurnya anjing. Padahal sudah 6 kali membasuh, tinggal sekalinya lagi 7 kali, tetap dihitung yang 6 itu sekali. Bandanya masih ada. Nyaman lah masuk surga nih, nyaman lah. Mudah lah masuk surga. Yang paling mudah masuk neraka. Itu paling mudah. Ini kita berkat mengaji nih Pak Ibu. Berarti ada maaf. Apalagi zaman wayah ini kadang-kadang itu kan ciptaan Allah Ta'ala juga. Nah logikanya jadi dalil, nggak bisa. Pikirannya jadi dalil, tidak bisa. Yang jadi dalil itu Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, ijma' dan qiyas. Ulun ini sering Bapak Ibu menemui orang-orang yang berpikir tapi jadi dalil. Pak, pikiran Bapak nggak jadi dalil. Coba bikin buka kitabnya dulu. Kan ulama itu dulu manusia juga. Ulama itu Pak ada dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kalau ulama itu biar anggap manusia seperti dia. Imam Syafi'i ulama, Imam Hanafi ulama, Imam Maliki ulama, Imam Ahmad bin Hanbal ulama di bidang fikih. Abu Hasan al-Asy'ari ulama, Abu Mansur al-Maturidi ulama di bidang tauhid. Imam Junaid al-Baghdadi ulama di bidang tasawuf. Nah, ikutilah ulama-ulama yang punya mata rantai keilmuan sampai ketemu di mazhab 4. Ikutilah ulama-ulama yang sampai ketemu mata rantainya kepada Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Ikutilah ulama-ulama yang punya mata rantainya sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Makanya maaf. Kalau berpandir agama siapapun dia, harus semua omongan itu kita terima.
Ulun pertama kali ulun teliti orangnya siapa, sekolahnya di mana, gurunya siapa, kitab yang dibaca apa. Pertama-tama, ibarat ke dokter, ulun teliti dulu ini dokter ahli penyakit apa. Persepian berapa obat, sakanya dokter gadungan, ya Pak ya. Dan ini yang penting. Yaitu Pak Ibu, karena kita nih kalau zaman kita nih ulama katanya yang banyak penceramah. Ulun kadang meremehkan penceramah, hadisnya ada katsiru khutbah qalilul ulama. Banyak nanti di akhir zaman para penceramah, sedikit ulama, orang yang menguasai kitab. Dan masyarakat awam apabila penceramah pasti ulama. Nah itu berat di akhir zaman ini baik-baik. Pian melihat sendiri, mata pian terbelalak bagaimana karamahnya guru sepuh itu. Apa yang sidin amalkan karena nampak karamat sidin, amalan ba'alawi semua. Maulid habis itu ba'alawi, karangan ba'alawi. Naudzubillah orang sekarang. Nampak karamatnya. Makanya ulun ngomong kepada kawan-kawan yang sudah jadi guru, apalagi yang sudah jadi pemimpin pondok pesantren, jangan ada di Kalimantan orang yang benci dengan para habaib. Jangan ada. Mungkin karena para habaib di daerah Jawa belum tetap. Nah, MUI-nya berdiaman, PBNU berdiaman. Coba antara NU, ulama NU siapa sekarang ini? Ulama NU siapa? Sebut siapa? Dari bukan habaib dulu. Kemudian kita satukan Rabitah Alawiyah, para habaib kumpul di situ. Kita satu misi, jangan diadu domba habaib ulama Nusantara ini ulut. Ini pemecah belah umat, lemah umat Islam di Indonesia ini kayaknya. Perlu ngomong masalah ini Pak Ibu. Apalagi nih kita nih bulan Rajab. Harus ada. Jangan sampai pendapat berliar ngomong di medsos pemecah belah umat. Nah ini yang penting. Maka masuk HP ulun masukkan juga. Masuk juga HP dia. Ulun umpat komentar baik supaya ulun kena di akhirat ulun termasuk pembela habaib. Nyaman kena ketemu datu mereka. Kalau bukan Habib Pangguru itu bukan ranah kita, urusan dia nanti sama datunya. Ada urusan kita, ahwal kita diukur, kita ujar juga. Nah, itu baik, hati-hati kita. Kita mengulah masalah namanya menuju akhirat. Kenapa? Buruk sangka. Kalau hendak hati kita baik, jangan buruk sangka hidup, berbaik sangka. Kalau hendak matinya husnul khotimah, berbaik sangka hidup ini, jangan buruk sangka. Kita punya buruk juga. Itu baik ini. Ilmu berbaik sangka di zaman kita ini sulit. Nang banyak buruk sangka, ulun bersifat buruk sangka dengan Firaun, ulun buruk sangka dengan Abu Jahal, ulun buruk sangka dengan Abu Lahab, ulun buruk sangka dengan Muhammad, ulun buruk sangka lawan siapa tuh, Nambah Harta atau Qarun. Tapi ulun berbaik sangka dengan orang Islam, ulun berbaik sangka dengan orang beriman. Mungkin lebih mulia daripada kita. Tenang. Tuh banyak habaib datang. Mungkin suatu saat Kalimantan Selatan ini kumpulannya para habaib. Karamatnya guru sekumpul apa? Mengamalkan amalan ba'alawi. Nampak karamat orang. Maulid Habsi, Rahimul Haddad, Ridul Latif, Rahimul Aqos. Karangan ba'alawi. Ulun punya mata rantainya.
Nampak pada karamat orang. Ini kita orang Kalimantan, jangan ragu-ragu dengan Ba'alawi. Itu karamatnya nampak. Nang menghina itu apa karamat? Sibuk menghina orang itu dia. Jadi ustaz lah, akhlaknya pada dah. Kalau hanya mengandalkan kepintaran, Pak Ibu, iblis pintar aja. Akhlaknya aja nggak ada. Iblis pintar. Kayak apa caranya supaya Nabi Adam ini keluar dari surga? Iblis tuh pintarnya menipu. Nah itu pun muncul lagi ulama-ulama yang menghina, akhlaknya itu menghina. Ayo aja kita mudahan selamat-selamatnya, amin. Nah kemudian berarti Pak Ibu lah, apabila misalnya ada bulu anjing, ada bulu babi, atau liur anjing atau liur babi, misal kita bersihkan keseluruhan. Padahal sudah 6 kali basuhan, ternyata ketemu di sini masih ada liur anjing, soalnya atau bulu-bulu anjing masih banyak lah. Atau kita tuh orang amunta itu karacaknya kaki anjing di teras kita masih banyak lagi. Ulang, padahal 6 kali basuhan sudah ulang, itu dihukumkan masih satu. Saking beratnya najis mughaladzah terbaik. Ditambah 6 kali 12 lah. Makanya di Martapura tuh para rumah ulum itu anjing keliaran. Aduh bingung kami orang kampung. Rasanya rumah tuh kan pagar Pak RW, karena anjing ada tak sah pagar langsung deh. Anjing ada, anjing pasar lihat duduk di teras. Nah bulik dari pengajian sekitar jam 10:30, ulun kira kucing, anjing karena mana anjingnya kan jadi kejauhan dikira kucing, soalnya anjing. Apa ada malam itu juga bersih 7 kali besuhan, karena paginya pengajian buatan pondokan, duduk kain atau sarungnya dipakas itu harus dibersihkan. Langsung datang akan nanggubuhan maulah pagar terawan untuk pagar itu klepon. Ukuran bang teras nih pagar sampai ke sini nah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, nah kayak apa? Nah kayak ini guru nang bagus, kayak ini, nang bagus kayak apa ini? Ya aku berapa harinya tuntung seminggu berdua cepat gitu. Umat guru ini apa ada masangnya langsung, alhamdulillah aman. Rencana anak dari kamu pagar itu buka tutup ulang pagar memasukkan mobil, karena hari-hari kemana-mana buka tutup bahasa orang itu kerancangan buka tutup. Menurut orang rumah ke pagar, mobil bisa berdiam. Menurut seorang mobil jarang berdiam. Nah itu Pak Ibu memikirkan di rumah ini pengajian perlu bersih dari najis mughaladzah ini. Hanya kami sepakat sekampungan, anjing siapa yang memiliki anjing tolong diikat atau dikurung. Apabila biarkan berkeliaran, jangan salahkan kami racuni anjingnya. Paham sudah. Kata itu entahlah di daerah dia bisa anjing. Hati-hati nih, masuk ke masjid duduk pulang di situ. Bahaya banget. Paksa karpetnya 7 kali basuhan juga.
Nah, kitab yang baca sudah yang dakwah, jangan terpengaruh lagi pendapat-pendapat yang aneh-aneh itu. Ada kitabnya sudah, kenapa lagi? Jangan, itu kan udah pendapat ulama. Pendapat ulama itu beda-beda. Sebut ulama yang berbeda. Ya kan ada ya kayak itu berpendapat. Nah kemudian lain daripadanya apa? Ditambah 6 kali lain daripada 6 sebelumnya. 6 kali sudah membasuh, sahabatnya pas melihat ada bulu anjing atau bulu lebih atau liurnya ada, padahal sudah 6 kali basuhan. Oh di sini sahabatnya ada liurnya lagi, apa? Ulang, baru dihukum 1, berasih, nang ada liurnya tadi, pada 6 kali sudah menyatu lagi dengan basuhan yang terdahulu, hukumnya baru 1. Berat, kadang main-main anjing begini main-main. Dan bumi yang padanya tanah, nah bumi nang bertanah, nah, jelaskan sudah. Bumi yang ada tanahnya, tiada wajib tanah lagi padanya atas kaul yang asah, pendapat yang asah. Pian melihat anjing berkeliaran di muka rumah pian. Muka rumah pian itu tanah, lalu pian membasuh 7 kali basuhan lah. Ada, mau 7 kali basuhan. Itu jalan. Tapi kalau berkeliaran anjing di sekitar kampung pian, ada yang ke tanah anjing tadi, ada yang ke semen atau aspal. Nah, yang paling bagus bersandar, balas kaki. Aipian tahu keliaran anjing di situ. Apalagi tuh masih jaket tuh di daerah Belitan itu. Ada ditanya lagi Pak. Bagus saya sudah kasihan orang baju barat. Balitan kalau ada minimarket Zahra Pak. Nah iya, seberang minimarketnya tuh. Hati-hati itu biar olahraga di situ. Sandal ada. Itu tanah apa? Semen. Oh lu melihat kayak gue, di anjing, dijilat-jilat di situ, naik ke kapal kursi. Untung ada menjilat mobil, jauh gini. Kayak apa dulu kita melihat menjilat mobil, berapa bisa mobil ini, tapi gue kan udah bisa bayangin, tangan pin kan bisa menyentuh lah pintu mobil itu. Paksa digisik guru lah dengan pas on tangan berbalik dengan mobil. Nah ini baik urusannya. Nah kena juga kecuali bumi yang ada tanah tiada wajib. Nah 7 kali besok kali dibasuh biarkan aja sudah. Tiada wajib tanah lagi padanya atas awal pendapat yang asah. Nah asah ada. Kalau pian belajar fikih kalimat asah nanti ada sahih, pendapat yang sahih yang agak lemah tetap dibasuh juga. Kalau kita melihat pendapat asal pendapat yang kuat, muqabil asal namanya sahih. Kalau kita belajar fikih, muqabil pendapat yang kuat, berarti ada pendapat yang lemah. Karena kita melihat di situ bekas anjing, tanah lagi, pendapat yang sahih, basuh juga. Tapi pendapat yang asal yang kuat, ada perlu dibasuh. Nah ini pendapat yang lemah dibasuh. Nah kita ambil pendapat yang kuat, asal. Nah sudah tahu ya
makanya kalau di teras masjid pakai apa? Anahan, keramik, teras masjid keramik. Nah, ini jadi ulun pagar masjid itu, karena di sekitar kampung pian berkeliaran anjing. Kalau pian hendak saudara-saudari sampean beribadah di masjid itu sok. Nah ini maaf nang hadir panitia masjid memikirkan ulang. Bah gue lapah mengajilan pian ini banyak tanggung jawab. Nah kemudian, dan ketahui olehmu bahwasanya air pembasuh najis itu suci. Berarti air pakai keran. Jangan air itu aja. Kali juga. Ini misal di sini lah, Bapak Ibu, anjing di sini. Anggaplah teras rumah kita lah. Kita siram dengan air biasa. Lalu kita siram dengan air sabun. Ada air biasa, air sabun. Kita gesek. 2 kali ada sudah. Air biasa, air sabun. Bersihkan dulu air ini dari air yang kotor. Paham kan ya? Jangan air itu aja. Apalagi, nah, ini air. Ini misalnya keran. Wow. Selesai. Air sabun. Ini air sabun. Gosok. Datangkan lagi air suci yang dari keran tadi. Buang dulu. Air yang biasa bercampur air sabun. Berarti air yang ketiga suci. Jangan air yang di situ-situ aja yang dipakai lagi. Berarti banyak baju harus kita buang. Ini berkat yang mengaji Pak Ibu. Ulun kadang-kadang menyampaikanlah di kampung-kampung yang disuruh ceramah ke kampung-kampung. Hilang anjing. Ulun sampaikan ini nah. Nih sesuai dengan kitab ulun menyampaikan apa jawaban masyarakat di kampung itu. Jangan lagi mengundang dulu itu mengalihi. Mempersulit. Selama ini kita biasa-biasa aja. Kelihatan anjing kada apa-apa di masjid kita. Adanya Udin lagi di samping masjid tuh memelihara anjing. Kelihatan anjingnya ada mengganggu kita juga. Soalnya datang nang betahil lalap ceramah, iya kalau melihat anjing sampaikannya kayak ini, jangan lagi diundang. Awas mau orang atau berusaha mau menyuruh kita. Ulun mendengar itu Pak Ibu, buli ke rumah sujud syukur sudah selesai. Sujud syukur. Orang ada memakai bersyukur tanggung jawab mereka. Yang pasti ada pada tanggung jawab. Apabila kita melihat muncullah penyampaian cara mencarikan solusi, sekalinya respon masyarakat di situ jangan diundang lagi kamas pulang ke rumah sujud syukur. Bersyukur ada kita ada ketanggung jawab Allah mengurangi tanggung jawab kita. Alhamdulillah. Nyaman. Selama kita melihat kita kadang menyampaikan takutan kena kada diundang ulang lagi. Nah, ikan dulu pukuli malaikat
pasti ya. Takutan lawan manusia, ada takutan lawan Allah Ta'ala. Berat. Ini dan kita berarti harus air yang datang itu yang suci. Kemudian daripada suci, tempat yang dibasuhkan dia. Berarti supaya air yang datang suci, tempat itu jadi suci. Karena air yang datang tadi mengalir, membuangi basuhan yang pertama, membuangi air basuhan yang kedua. Banyak banget yang harus dibuang. Ayo nang hadir-hadir, adakah keluarga yang nang hidup di kampung, di daerah, nang di situ anjing banyak? Ini berkat mengaji, kawal ini kita menyampaikan, menceramah, ada kawan ini. Nah, apalagi ulun ceramah di setiap tempat itu, anjing penjaganya, ya sudah. Anjing penjaganya, ulun langsung aja ini apa nih? Anjing di sini ada guru, tenang aja guru, ulun tuannya guru. Berdiam, anjing lah duduk di situ, anjingnya. Pintar itu anjing nih. Di sana duduk. Kan anjing itu kan pintar, bakal yang ada depan, ada di bakal binatang. Tapi kalau dididik, anjing lumba-lumba kalau dididik. Di mana tuh dari di Jawa orang tuh ada atraksi lumba-lumba. Bapak hendak memeluk lumba-lumba kan? Iya, ya kita. Nah, jadi begitu. Nah, aja oh ya, jadi ciumnya, sakitnya. Lumba-lumba. Mancium tapi sakitnya. Lumba-lumba, maaf yang hadir-hadir. Binatangnya kau dididik, manusia bisa dijawab. Kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah, ia ada berubah banyu tadi. Karena bisa Pak gue tercampur liur-liur anjing, nyata sudah berubah itu banyu itu. Jadi najis mughalazah air itu. Makanya basuh dulu, basuh pertama, datang air, sabun lagi. Tapi setiap kali basuhan nih, karena apabila air biasa jelas sudah, kemudian air sabun. Berarti bersihkan dulu lalu air yang biasa, bersihkan, mengalir dulu. No, mengalir. Jangan airnya di sini-sini aja, no. Maka kayak apa tuh? Nah kayak malapai kan juga. Ada mau harus deras. Membasuh kendaraan kawan aman, basuh mobil kawan aja sudah membasuh teras bas anjing, pindah hendak membuang banyak lah. Ya Allah, hati-hati kita yang hadir. Dan tiada bertambah timbangannya. Maksud timbangannya tuh kada banyak najis. Ya bisa, misalnya anak bakame, anak ini sudah minum susu kaleng, bakame anak ini lalu disiram bakamenya ini banyak, itu bukan mengurangi banyak berarti harus yang mengalir habis. Nah, hati-hati kemana-mana masuk ke rumah ulun yang dahulu itu baik gue. Nah ulun membersih teras ulun itu ulun dulu supaya jangan masuk airnya ke rumah. Nah, supaya kayak apa nih supaya jangan masuk? Nah, harus deras di sini. Nah, air. Hanya yang ya, supaya jangan masuk ke rumah. Anjing yang kita bahas tadi kan air bisa masuk ke rumah. Ini harus dulu. Karena antara teras ulun dan rumah tuh sedikit aja bedanya. Lain rumah orang tinggi, terasnya rendah, aman aja.
Ya Allah. Nah itulah Pak Ibu ilmu. Kemudian daripada bercerainya, nah wallahu a'lam dahulu. Jamnya sudah pas nih. Nah insya Allah kita sambung lagi minggu depan permasalahan masalah cara menghilangkan najis dari anjing dan babi. Rumit tahu lah yang masalah ini. Nah, apalagi menyentuh tangan kita, harus menyentuh 7 kali basuhan juga tangan ini dari air yang datang. Jangan ke ini Pak Ego ke sini anunya pokoknya bau pulang harus ke ini lah. Ini misal asanto anjing tadi ingat lagi kawan pemelihara anjing kawan non muslim dia pulang kesentuh kita, nah paksa nih air yang datang, nah harus ke ini nih, jangan ke ini sini lagi airnya. Nah itulah Pak Ego. Mudahan kita selamat semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawla mahrum ma'zuma wa an babika mutruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna